Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semua. Jumpa lagi bersama saya tentunya. Selamat berjumpa kembali, teman-teman. Mudah-mudahan sehat walafiat ya buat teman-teman semua. Selalu diberikan rezeki yang berlimpah, selalu diberikan ketaatan tentunya dalam berusaha, tawakal tentunya ya. Amin. Oke teman-teman, kali ini saya mau mecah batu yang besar-besar ini teman-teman. Tapi saya terlebih dahulu mau mecah yang ini karena ini sisa kemarin, keburu sore ya teman-teman. Jam 4 lebih lah kemarin pulang. Habis yang itu nanti yang ini teman-teman. Mungkin durasinya terlalu panjang, nanti ini nggak terlihat di kamera ya teman-teman. Oke, kita lihat batunya dulu, ini sebesar apa. Batu ini warnanya agak coklat karena luarnya ya teman-teman, padahal isinya di sininya putih yang keras. Ini kulit itu biasanya dia nempel di tanah atau kalau di darat lumut teman-teman. Lumut seperti ini dia kalau kemarau mengering sehingga bertahun-tahun ini bisa membesar teman-teman. Prosesnya seperti itu, bisa membesar, membantat hingga nanti yang ini mulai ngristal, mulai keras, ini terus melebar. Makanya batu bisa membesar ya karena prosesnya seperti ini. Atau dia kalau tertimbun di tanah, ini tanah dari tanah teman-teman, membesar tentunya. Ini kulit, kalau kulit seperti ini harus dibolongin, nggak bisa dipukul secara langsung karena ini empuk. Kalau empuk dia itu apa ya, nggak getar ke dalam, malah tanahnya yang muncrat bisa ke muka. Capek aja karena dia nggak tembus, nggak bunyi dek gitu ya teman-teman. Makanya jangan keliru-keliru, walaupun dia itu putih berupa cadas, padahal bukan cadas ya, memang karakter batunya putih. Kalau memang dia itu cadas, tentu dipukul dengan bodom itu dia pastinya muncrat teman-teman, empuk juga, malah susah pecah. Kalaupun pecah dia hancur gitu. Banyak hancurnya daripada pecah besarnya. Makanya kalau yang empuk itu pahat pun harus agak panjang, terusan selalu pakai pahat. Batu pun kayak gitu, mecah batu tuh kalau kita pas di lokasi yang batunya empuk, karakternya empuk, itu selalu pakai pahat untuk mengecilin seperti itunya teman-teman. Karena dipukul pun ya itu capek aja, dia cuma dekok aja tapi belahnya susah. Makanya dilobangin pakai pahat kan langsung dia belah terus kayak gitu. Dengan ketelatennya nih, lama kelamaan ya tetap dapat banyak. Tapi walaupun kita ini sok-sokan gaya-gayaan pakai otot aja teman-teman, udah tahu empuk dipukulin aja ya, dekok aja, tidak menimbulkan pecah yang seperti itu contohnya gitu. Karena ini batunya keras, ini dipecahin aja, dipukul-pukul ya kena getaran palu tadi ya tetap pecah teman-teman, pecah gitu. Kita lihat juga karakter batu, ada yang pecahnya sangat membeling, alot, itu pun gagang bodemnya harus agak lebih dari 6 kilo teman-teman. Tuh, kalau batu ini 5 kilo pun cukup, sudah memadai. Yang penting mukulnya aja yang keras kayak gitu teman-teman ya. Ya kayak gitulah teman-teman, mohon maaf ya banyak bicara. Kadang-kadang teman-temanku semua ada yang belum paham tentunya, kadang-kadang kan kayak gitu, kita kasih tahu supaya agak mengerti ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja teman-temanku. Ini udah dapat melobang teman-teman. Kemarin aduh,
kalau nggak bisa melempangkan berarti berat teman-teman. Kita perkecil dulu, nggak ketang nanti ini menceng, nggak apa-apa. Yang penting kan kalau udah mengecil pasti dia bawahnya kan nggak terlalu besar, enak itu lempanginnya teman-teman. Kalau dipaksakan ya berat aja, bisa sakit perut, sakit pinggang. Biasanya kalau terlalu tipis kayak gini menceng teman-teman, karena tentunya dia getarnya enggak sama, makanya selalu agak tebal biar tercipta rata. Kalau tipis kayak gini biasanya nggak jaminan rata teman-teman. Keliru teman-teman. Nggak apa-apa lah, sudah kadang di lubang dari sini. Tipis, udah kerak. Balik. Keras sakti.
mencoba lagi. Sejengkal tanah yang hilang akan aku genggam, hanya satu ku pertahankan, dirimu seorang. Kita pukul itu teman-teman dari atas, siapa tahu hai. Hai. Ada tanahnya guys. Kita lanjut teman-temanku. Nah, kameranya tadi mati sendiri seperti biasa, masih error, belum diperbaiki teman-teman. Menceng ternyata. Kita lubangin kembali aja, mencoba. Walaupun masih menceng ya, kita pukul-pukul aja langsung teman-teman. Masih dia. Tadi salahnya ini jadi dari sini sekalian. Terlalu kena. Sekarang kita lubang dari sini coba. Sekarang kita pecah teman-teman.
Kita timbun, nanti takut mobil masuk banyak ke sini malah. Ngenok deh. Oke teman, sekarang kita macah yang itu teman-teman. Demi cintamu ku rela berkorban. Palas teman-teman. Cuma kamu yang aku cinta, belayan kasihmu ku dambakan. Tak mungkin ku hidup sendirian. Sejengkal tanah yang hilang akan aku genggam. Demi cintaku padamu akan ku pertahankan. Sampai langit pun menjadi bumi, atau bumi pun menjadi langit. Cuma kamu yang aku cinta, belayan kasihmu ku dambakan. Tak mungkin ku hidup sendirian. Oh, leset bahaya. Kita ganti. Nih, ini terbangan seperti ini bisa berbahaya teman-teman. Kita harus pas mukul tengahnya terus tuh, supaya terbangan ini pun nggak ngacak. Karena kalau pinggir terbang deh teman-teman. Dan ini tajam. Meskipun nggak tajam, namanya terbang dengan cepat pasti ya luka teman-teman. Kita belah-belah kembali. Hancurnya hidupku karena bujuk rayumu, gelapnya duniaku karena perbuatanmu. Jangankan kembali berjumpa denganmu, ku dengar namamu, ku tak sudi lagi. Ku tak sudi lagi, tak sudi lagi. Rata guys.
saja. Jadi 2 ekor. Hancurnya hidupku karena bujuk rayumu, gelapnya duniaku. Kita coba guys. Nih gagangnya ini bermasalah terus. Baik, ini kita sisihin teman-teman rata. Oke, pukul dari sini. Kita lubang dulu ya. Oke lah. Dua tuh biar gampang pecahnya teman-teman, rata juga. Kalau satu malahan susah. Kalau satu batunya tipis kecil bisa. Kalau besar ya minimal 2-3 teman-teman. Kalau lebih besar bahkan lebih dari 5 bisa terjadi teman-teman. Terlalu kecil, oke aja.
batu masuk ke dalam sepatu malah ngocok. Iya. Nah, kalau yang seperti ini tanahnya teman-teman. Kalau dipukul ini namanya cadas barusan kalau tanah ini ya. Kalau dipukul dia nggak gampang pecah, karena empuk teman-teman. Pinggirnya ini. Nah, ini serat. Nah, kayak gitu. Inilah berbentuk cadas seperti ini. Gitu. Batu nggak semuanya di pinggirnya itu berbentuk tanah, berbentuk lumut. Ada kalanya pinggirnya ngeristal, ngebeling teman-teman. Seperti yang ini. Nah, ini justru ngebeling dia tuh. Beda, meling. Mungkin ini prosesnya kalau nggak yang paling atas tadinya di bawah, di pinggir tanah. Proses membesarnya seperti itu. Di konten saya ada yang komen katanya cadas, katanya batunya nggak berkualitas. Itu up to you ya teman-teman ya. Pakar batu udah bisa menilai. Dari cara mecahnya aja, bunyi suara dipecahnya aja udah paham.
kotak seperti ini biar seneng yang masang teman-teman. Kalau buat bangunan pondasi itu atau grenase sangat mudah dia masangnya. Di samping cepat, nyusunnya cepat juga teman-teman. Alhamdulillah batunya memang kualitas, macahnya juga dengan cara agak lumayan rapi. Jadi yang beli itu nggak kecewa teman-teman. Dia senang, makanya batu ini beratus-ratus rit habis teman-teman. Bisa dilihat dari konten-konten saya yang sudahnya, batunya yang dibuat seperti apa, tumpukannya seperti apa, kayak gitu teman-teman. Kali ini memang udah mulai habis batunya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu videonya. Mudah-mudahan bermanfaat, sehat selalu buat teman-teman semua dimanapun aja Anda berada, teman-temanku, sahabatku semua berada ya teman-teman. Mudah-mudahan sehat selalu. Tak lupa pokoknya Maji Sumber Mari selalu mendoakan teman-teman semua, semoga sukses, semoga bahagia selalu bersama keluarga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.